Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku hari ini. Seperti biasa, rutinitas dari pagi sampai siang. Dimulai bangun pagi sekitar jam 4 itu, karena sekarang subuh itu lumayan cepat ya, jam 4 lebih 3 atau 4 itu udah subuh. Terus habis itu aku nyuci pakaian, sebab udah 2 hari pakaian udah lumayan menumpuk, jadi aku langsung cuci aja. Untuk nyuci pakaian itu sekitar 1 jaman, sebab untuk mesin cuciku kan 2 tabung, jadi lumayan masih agak ribet. Kalau yang 1 tabung kan bisa ditinggal kemana-mana, tapi kalau untuk yang 2 tabung kan harus buang air, terus ntar ngisi air lagi sampai 3 kali. Kalau untuk cucian piring alhamdulillah udah nggak ada, sebab tadi malam udah aku cuci semua. Jadi ini aku langsung mau nyapu aja. Kalau nyapu itu biasanya aku mulai dari depan, terus ntar ke tengah sampai ke dapur, tapi yang aku videoin ini aku nyapu yang di depan aja. Terus kebetulan suami juga lagi keluar, lagi beli sarapan, sebab aku belum masak. Paling ntar aku masak sekitar jam 10 atau jam 11. Untuk nyapunya udah kelar, sampahnya juga udah aku buang. Terus ini aku mau jemur pakaian. Untuk pakaiannya tadi udah aku cuci, terus aku rendam sekitar setengah jam pakai pewangi, dan udah aku keringin. Jadi ini sekalian aku jemur. Kalau cuaca panas itu setengah hari aja udah kering, tapi kalau cuaca mendung kayak gini itu bisa sampai sore baru kering. Terus di Cikarang sekarang kadang hujan kadang panas, nggak tentu ya cuacanya. Terus banyak orang yang pada sakit juga, batuk pilek, jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin. Terus kalau cucian itu sebenarnya pakaian nggak banyak, paling 3-4 setel aja. Yang bikin banyak itu kalau kita nyuci anduk, mukena, sarung, selimut, itu yang bikin banyak dan berat. Untuk nyemur pakaiannya ini udah kelar. Terus suami nggak berapa lama juga pulang dari beli sarapan. Suami beli nasi uduk. Untuk nasi uduk di tempatku masih 7.000. Terus untuk lauknya itu ada tahu atau tempe bacem dan oseng bihun. Tadi suami juga beli gorengan bakwan sama tempe. Kalau untuk gorengan itu masih 1.000-an ya, tapi kalau untuk jengkol biasanya nasi uduk tambah jengkol itu jadi 10.000, atau kalau mau bisa ditambah telur ceplok atau telur balado. Tadi pas sarapan nggak aku video. Terus ini habis sarapan suami mau bersihin kipas angin, sebab udah 1 minggu belum dibersihin. Kipas anginnya udah lumayan kotor dan udaranya udah nggak dingin. Untuk mesin kipas anginnya ini dikasih minyak singer, kata suami, biar enggak gampang macet. Terus untuk baling-balingnya ini mau dicuci di kamar mandi. Kalau nyuci baling-baling kipas angin biasanya suami nyucinya pakai sabun pencuci piring. Terus habis dicuci tadi langsung dilap sama suami sampai kering, dan itu udah dipasang. Selanjutnya ini suami juga mau bersihin kipas angin yang ada di kamar, dan ini udah kelar ya. Tadi pas nyuci dan masangnya nggak aku videoin. Setelah kelar bersihin kipas angin, selanjutnya ini suami lagi ngepel. Kalau ngepel itu suami dimulai dari depan, tengah, sampai ke dapur, dan terakhir ke kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu pakai sikat kamar mandi biar lebih bersih. Kalau untuk bersih-bersih itu suami memang lebih bersih dan rapi, apalagi kalau nyapu itu bisa lama sampai 20 menit. Kalau aku paling nyapu kan 10 menit, tapi kata suami kadang ada sampah atau debu yang tertinggal. Terus kalau yang ngepel aku itu kadang masih ada bercak-bercaknya, tapi kalau suami yang ngepel itu bisa keset dan bersih. Emang setiap pasangan itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau suamiku itu sukanya bersih-bersih, kalau nyapu ngepel itu memang bersih tapi agak lambat. Kalau aku bersih-bersih itu cepet, tapi kata suami kurang maksimal hasilnya. Tapi untuk masak itu suami kayaknya angkat tangan, dia nggak mau kalau disuruh masak kalau ada aku ya. Tapi kalau sendirian itu dia bisa masak, tapi katanya masaknya lama, hanya goreng telur aja itu bisa lama banget. Selanjutnya ini udah sekitar jam 10-an lebih, jadi aku mau masak nasi dulu. Ini aku pakai proses cepat ya, 25 menit matang. Terus aku juga mau numis paha
filet. Aku beli paha filet 1 kilo, tapi untuk paha filetnya itu enggak aku masak semua, aku sisain sekitar seperempat. Jadi yang aku masak itu sekitar 750 gram. Untuk bumbunya itu ada bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, bumbu aromatik, dan aku kasih bawang bombay. Selanjutnya ini aku mau numis paha filetnya dulu. Terus untuk paha filetnya ini juga udah aku iris tipis-tipis dan aku marinasi semalaman. Untuk bumbu marinasinya itu ada garam, penyedap, lada bubuk, saus tiram, dan kecap asin. Aku sengaja untuk paha filetnya ini aku tumis dulu. Menurutku kalau ditumis dulu itu rasanya akan lebih enak, dan ini udah mengeluarkan kaldu ya, jadi mau aku angkat. Tapi kalau yang nggak ada waktu atau pengen masaknya itu lebih cepat, setelah bumbunya matang itu ayamnya bisa langsung dimasukkan, nggak perlu ditumis kayak aku, karena ini aku hanya masak satu menu, jadi ini aku tumis dulu. Tapi kalau waktunya itu mepet, biasanya ya aku masak bareng bumbunya. Terus ini aku udah panaskan minyak, mau aku tumis bawang bombay. Untuk bawang bombay ini aku hanya pakai separuh. Untuk harga perbawangan sekarang juga masih lumayan tinggi ya. Bawang putih itu sekitar 38, bawang merah 43, dan bawang bombay kayaknya 38.000 sekilo. Aku beli satu aja itu kayaknya 5.000. Dan ini untuk bawang bombaynya udah layu, jadi aku masukkan bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai. Dan ini aku masukkan juga bumbu aromatik, itu ada lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Untuk salam dan daun jeruknya itu aku robek, dan untuk serai dan lengkuasnya itu aku geprek biar rasanya itu lebih wangi. Untuk perfiletan aku sukanya belinya paha filet, itu menurutku rasanya lebih enak sebab masih ada lemak-lemaknya. Tapi kalau untuk dada filet itu aku suka tapi nggak terlalu suka banget. Menurutku kalau dada filet itu lebih ke hambar rasanya. Kembali ke video, untuk daging ayamnya tadi aku kasih air sedikit biar lebih empuk. Terus ini aku kasih perbumbuan lagi seperti biasa. Untuk bumbunya itu aku kasih garam sedikit banget sebab untuk dagingnya kemarin kan udah aku marinasi pakai garam juga. Dan aku kasih gula pasir, penyedap, dan ini aku kasih lada bubuk dan kecap manis. Kalau mau dikasih micin atau kaldu jamur juga boleh, sesuai dengan selera aja. Kalau mau lebih enak juga bisa dikasih saus tiram, tapi karena aku udah nggak ada stok saus tiram nggak aku kasih. Tapi kemarin kan pas dimarinasi ayamnya juga aku kasih saus tiram ya, jadi ini juga udah enak. Dan ini untuk ayamnya udah matang. Terus tadi udah aku cicipin, untuk rasanya menurutku udah pas, ada manis, asin, dan gurih. Dan ini untuk nasinya juga udah matang ya, udah 26 menit berlalu. Jadi ini mau aku aduk-aduk biar nggak lengket. Terus menurutku kalau diaduk-aduk kayak gini tuh nasinya akan lebih pulen. Untuk berasnya ini yang aku beli di toko daging Nusantara ya, rasanya menurutku juga enak. Sebenarnya niatnya aku hanya mau masak satu menu aja, itu ada tumis paha filet, tapi kok kayaknya ada yang kurang. Udah 2 hari aku nggak makan sayur, suami juga. Kebetulan di freezer juga masih ada stok sayur, itu ada kembang, kol, buncis, wortel, terus ada sosis dan bakso mix. Terus untuk bumbunya aku pakai bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai. Dan ini untuk bakso mix dan sosisnya mau aku tumis dulu. Mau ditumis dulu atau enggak juga boleh ya, sesuai dengan selera aja. Terus kalau enggak mau pakai kayak seafood atau yang lainnya juga boleh, hanya sayuran aja. Tapi karena aku ada stok, jadi ini aku kasih, suami suka, aku juga suka. Dan ini aku tumis bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai, tumis bumbunya hingga matang. Setelah bumbunya matang ini mau aku masukkan untuk sayurannya. Untuk sayurannya ini stok yang ada di freezer ya, itu ada kembang, kol, sama buncis. Tapi untuk wortelnya itu bukan yang dari freezer, untuk wortelnya itu masih segar. Aduk-aduk sayurannya hingga bumbunya itu tercampur merata. Terus aku masukkan juga untuk sosis dan seafoodnya, aduk-aduk lagi. Untuk airnya ini udah nggak aku kasih lagi ya, sebab untuk kembang, kol, sama buncis itu karena ditaruh di freezer itu mengeluarkan air, jadi menurutku itu cukup. Dan ini aku kasih perbumbuan seperti biasa. Untuk bumbunya itu ada garam, gula pasir, dan penyedap rasa. Kalau mau dikasih
micin atau kaldu jamur juga boleh, dan mau dikasih saus tiram juga itu menurutku lebih enak. Tapi karena aku nggak ada stok, ya udah aku pakai bumbu seadanya aja. Ini aja menurutku udah enak. Alhamdulillah untuk menu kali ini ada dua menu, tumis paha filet sama capcay, yang niatnya hanya bikin satu menu aja, tumis paha filet, tapi karena di freezer masih ada stok sayur jadi kita bisa bikin capcay. Terima kasih yang udah nonton videoku, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.